Pernahkah Anda tiba-tiba merasa tangan atau kaki seperti kesemutan? Wajah terasa berat sebelah? Atau lidah keluh saat bicara, tapi beberapa menit kemudian semuanya kembali normal? Kalau pernah, hati-hati. Bisa jadi tubuh Anda sedang berteriak minta tolong. Memberi sinyal awal bahwa stroke sedang mengintai diam-diam. Saya, Dr. Indri, pernah menangani banyak pasien yang awalnya mengira gejala-gejala itu cuma karena masuk angin atau terlalu capek. Mereka menunda periksa, menunggu gejala hilang. Tapi sayangnya, waktu tidak menunggu. Beberapa hari kemudian mereka datang dengan kondisi tubuh separuh lumpuh, sulit bicara, bahkan sebagian sudah tak sadarkan diri. Yang paling menyedihkan adalah hampir semua berkata hal yang sama. Andai saya tahu itu tanda stroke, saya pasti langsung periksa, Dok. Karena itulah, di video kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenali tanda-tanda awal stroke yang sering muncul diam-diam, tapi bisa menyelamatkan hidup jika dikenali sejak dini. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Seringkali tubuh kita sebenarnya sudah memberi tanda-tanda peringatan jauh sebelum penyakit benar-benar menyerang. Sayangnya, tanda-tanda itu begitu halus, muncul sebentar lalu hilang, sehingga sering kita abaikan. Begitu pula dengan stroke, penyakit yang sering datang tiba-tiba, padahal prosesnya sudah berjalan diam-diam selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Suyono, 62 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan aneh. Kadang tangannya terasa lemah sesaat, lalu normal kembali. Kadang juga bicaranya jadi agak pelo beberapa menit, lalu bisa bicara normal lagi. Saat itu, beliau mengira cuma kesemutan biasa karena terlalu lama duduk. Namun saya langsung curiga, ini bisa jadi tanda TIA, atau yang sering disebut mini stroke. Menurut American Stroke Association, TIA adalah peringatan keras dari tubuh. Ini terjadi saat aliran darah ke otak tersumbat sementara, menyebabkan gejala seperti stroke, tapi hanya berlangsung singkat. Banyak orang mengabaikannya karena gejalanya hilang cepat. Padahal, sekitar 1 dari 3 orang yang mengalami TIA akan mengalami stroke berat dalam waktu 1 tahun jika tidak segera ditangani. Gejala awal stroke bisa sangat bervariasi, tapi beberapa di antaranya sangat khas. Wajah terasa berat sebelah atau senyum terlihat miring. Tangan atau kaki tiba-tiba lemas di satu sisi tubuh. Bicara pelo atau sulit mengeluarkan kata-kata. Penglihatan kabur atau ganda, terutama di satu mata. Kepala terasa berat, pusing mendadak, kadang disertai mual atau kehilangan keseimbangan. WHO mencatat, setiap tahun lebih dari 15 juta orang di dunia terkena stroke dan sekitar sepertiganya meninggal dunia, sementara sisanya mengalami cacat permanen. Di Indonesia sendiri, data Riskesdas menunjukkan bahwa stroke adalah penyebab kematian tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Yang membuat miris, sebagian besar kasus sebenarnya bisa dicegah jika tanda-tanda awal dikenali dan segera direspon. Saya sering bilang ke pasien, tubuh kita bukan mesin, dia bisa bicara. Hanya saja kita sering tidak mau mendengar. Ketika wajah terasa berat, tangan tiba-tiba lemas, atau ucapan mendadak tidak jelas, tubuh sedang berteriak minta tolong karena aliran darah ke otak terganggu. Jika saat itu diabaikan, sebagian jaringan otak bisa rusak permanen dalam hitungan menit.
Ada pepatah medis yang sangat penting. Time is brain. Artinya, setiap menit yang terlewat saat stroke menyerang, jutaan sel otak mati. Banyak pasien saya yang baru datang ke rumah sakit setelah berjam-jam atau bahkan keesokan harinya karena berpikir gejalanya akan hilang sendiri. Padahal, menurut pedoman dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke, penanganan stroke paling efektif adalah dalam 3 hingga 4,5 jam pertama sejak gejala muncul. Jadi, jika Anda atau orang terdekat tiba-tiba mengalami salah satu tanda tersebut, jangan menunggu. Segera ke rumah sakit terdekat karena waktu bisa menyelamatkan nyawa atau menentukan apakah seseorang bisa berjalan dan berbicara normal lagi setelah serangan. Sebagai dokter, saya sudah melihat banyak kasus yang bisa diselamatkan hanya karena keluarga sigap mengenali tanda-tanda awal stroke. Namun, saya juga menyaksikan banyak yang terlambat karena terlalu percaya bahwa ini cuma kecapean. Maka, mulai sekarang dengarkan tubuh Anda. Jika ada gejala yang terasa aneh tapi cepat hilang, jangan buru-buru lega. Mungkin itu bukan hanya masuk angin, tapi peringatan pertama dari otak Anda sendiri. Setelah memahami bahwa stroke sering diawali oleh tanda-tanda kecil yang mudah diabaikan, kini kita perlu tahu mengapa stroke bisa datang tiba-tiba, bahkan pada orang yang merasa dirinya sehat-sehat saja. Saya masih ingat satu pasien saya, Bu Wati, 58 tahun. Beliau aktif, rajin jalan pagi, bahkan tidak pernah mengeluh sakit kepala. Tapi suatu pagi, saat sedang menyiapkan sarapan untuk cucunya, tiba-tiba tangannya lemas dan sendok yang sedang dipegang jatuh. Untungnya keluarganya cepat tanggap dan langsung membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya melonjak tinggi, 190/110 mmHg. Dan dari hasil CT scan, terlihat adanya penyumbatan kecil di pembuluh darah otaknya. Padahal saya nggak merasa sakit apa-apa, Dok, katanya pelan, masih tak percaya. Kisah seperti Bu Wati ini sering sekali terjadi. Banyak orang tidak sadar bahwa stroke tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari proses panjang, akumulasi gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan harian yang tanpa disadari perlahan merusak pembuluh darah. Menurut World Health Organization atau WHO, ada beberapa faktor resiko utama stroke yang bisa dikendalikan. Tekanan darah tinggi atau hipertensi menjadi penyebab lebih dari setengah kasus stroke di dunia. Kolesterol tinggi yang memicu penumpukan plak di pembuluh darah. Diabetes yang mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil di otak. Merokok yang menyebabkan darah lebih kental dan meningkatkan resiko penyumbatan. Kurang aktivitas fisik dan obesitas yang memperburuk semua faktor tadi. Stroke sendiri terbagi menjadi 2 jenis utama. Iskemik atau penyumbatan, sekitar 85% kasus. Terjadi ketika gumpalan darah menghalangi aliran ke otak. Hemoragik atau pendarahan, terjadi saat pembuluh darah pecah menyebabkan darah merembes ke jaringan otak. Menurut Mayo Clinic, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol adalah penyebab paling umum untuk kedua jenis stroke ini. Tekanan tinggi membuat dinding pembuluh darah menjadi kaku dan rapuh, sehingga mudah pecah atau tersumbat. Namun bukan hanya faktor medis. Gaya hidup modern juga memainkan peran besar. Pola makan tinggi garam, makanan cepat saji, stres kronis, kurang tidur, dan jarang bergerak, semuanya mempercepat proses kerusakan pembuluh darah otak. Sebuah studi dari Harvard Health Publishing bahkan menemukan bahwa tidur kurang dari 6 jam setiap malam bisa meningkatkan risiko stroke hingga 15-20% lebih tinggi, terutama pada usia di atas 55 tahun. Di sisi lain, ada faktor yang sering tidak disadari, emosi dan stres jangka panjang. Banyak pasien saya yang darahnya naik justru bukan karena makanan, tapi karena beban pikiran.
Salah satunya Pak Adi, 64 tahun, pensiunan guru. Ia bercerita bahwa setelah kehilangan pasangan hidup, tidurnya tak pernah nyenyak. 2 bulan kemudian, beliau mengalami serangan stroke ringan. Dari pemeriksaan ternyata tekanan darahnya tinggi dan gula darahnya melonjak. Stres mengaktifkan hormon adrenalin dan kortisol yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dan tekanan darah naik. Kondisi sempurna bagi stroke untuk muncul diam-diam. Menurut Centers for Disease Control and Prevention di CDC di Amerika Serikat, sekitar 80% kasus stroke bisa dicegah hanya dengan mengontrol faktor risiko tadi. Menjaga tekanan darah, berhenti merokok, makan sehat dan rutin bergerak. Saya sering berkata pada pasien, stroke itu bukan penyakit yang datang mendadak, tapi hasil dari pilihan kecing setiap hari. 1 sendok garam berlebih, 1 batang rokok, 1 malam begadang, kelihatannya sepele, tapi bisa menjadi batu kecil yang menumpuk hingga akhirnya menutup aliran darah ke otak. Maka, mulai sekarang, cobalah introspeksi kecil. Apakah tekanan darah Anda sudah rutin diperiksa? Apakah masih sering melewatkan waktu tidur demi nonton TV? Atau masih merasa, sesekali makan gorengan gak apa-apa? Kebiasaan kecil inilah yang menentukan masa depan otak kita. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana tubuh memberi sinyal lebih halus sebelum stroke benar-benar menyerang, serta langkah nyata untuk melindungi diri sejak dini. Karena mengenali faktor risiko saja belum cukup, kita juga harus tahu cara mencegahnya, agar tubuh tak perlu berteriak lewat serangan stroke. Banyak orang berpikir stroke hanya datang tiba-tiba. Seseorang jatuh, tidak bisa bicara, dan separuh tubuhnya lumpuh. Padahal, kenyataannya, tubuh kita sering memberi sinyal lebih awal sebelum itu terjadi. Masalahnya, sinyal itu sering disalahartikan, dianggap pegal biasa, kesemutan karena salah tidur, atau mungkin karena kecapean. Saya masih ingat Pak Rahman, 63 tahun, mantan pegawai bank. Beliau datang ke klinik dengan keluhan ringan. Tangan kanan sering kesemutan dan sulit menggenggam benda kecil, terutama di pagi hari. Beliau mengira itu hanya karena aliran darah kurang lancar. Tapi setelah saya sarankan untuk periksa lebih lanjut, hasil MRI menunjukkan adanya penyumbatan kecil di pembuluh darah otaknya, tanda awal stroke ringan yang disebut transient ischemic attack atau TIA. Menurut Johns Hopkins Medicine, TIA ini sering disebut mini stroke, serangan sementara akibat aliran darah ke otak yang terhenti sesaat. Gejalanya bisa hilang dalam beberapa menit, tapi menjadi peringatan serius bahwa stroke besar bisa terjadi dalam beberapa hari atau minggu berikutnya jika tidak ditangani. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa tanda-tanda awal stroke yang sering muncul diam-diam. Kesemutan atau mati rasa pada satu sisi tubuh, biasanya di tangan, kaki, atau wajah. Ini karena aliran darah ke bagian otak yang mengatur gerak tubuh mulai terganggu. Banyak pasien mengira ini akibat salah posisi tidur, padahal bisa jadi sinyal bahaya. Gangguan bicara. Tanda ini bisa berupa sulit bicara, bicara pelo, atau tidak paham perkataan orang lain. Menurut American Stroke Association, masalah pada area otak yang mengatur bahasa sering muncul beberapa jam sebelum stroke besar terjadi. Pandangan kabur atau ganda secara tiba-tiba. Stroke bisa mempengaruhi saraf mata. Jika tiba-tiba satu mata terasa gelap atau buram, jangan abaikan. Segera periksa, terutama jika disertai pusing. Pusing hebat, kehilangan keseimbangan atau sulit berjalan. Banyak lansia menganggap ini tanda masuk angin atau tekanan darah naik. Tapi, kalau terjadi mendadak dan diikuti rasa lemas di satu sisi tubuh, itu bisa jadi sinyal stroke di bagian otak kecil atau cerebellum. Sakit kepala mendadak dan sangat hebat tanpa sebab jelas. Menurut Mayo Clinic, ini sering menandakan stroke hemoragik.
pembuluh darah pecah di otak. Rasa nyerinya bisa seperti ditusuk atau kepala mau meledak. Wajah mencong mendadak. Ini adalah gejala klasik yang mudah dikenali. Bila seseorang diminta tersenyum dan salah satu sisi bibir tidak terangkat, segera curigai stroke. Untuk memudahkan mengenali stroke, para ahli kesehatan membuat rumus sederhana. FAST. F. Face. Apakah wajahnya mencong? A. Arm. Apakah salah satu tangan sulit diangkat? S. Speech. Apakah bicaranya pelo atau sulit dimengerti? T. Time. Segera hubungi rumah sakit. Setiap menit berharga. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, CDC, setiap menit setelah serangan stroke, sekitar 1,9 juta sel otak bisa mati. Itulah mengapa penanganan cepat adalah kunci. Semakin cepat seseorang dibawa ke rumah sakit, semakin besar peluang pulih tanpa cacat permanen. Namun yang lebih penting dari itu adalah mengenali sinjal sebelum semuanya terlambat. Banyak pasien saya menyesal karena mengabaikan gejala ringan yang datang beberapa hari sebelumnya. Ada yang merasa tangannya suka jatuh sendiri, ada pula yang tiba-tiba sulit menulis atau menekan tombol ponsel. Semuanya terlihat sepele sampai serangan datang. Dari pengalaman saya, tubuh sebenarnya tidak pernah diam. Ia selalu berusaha memberitahu kita lewat tanda-tanda kecil. Hanya saja seringkali kita terlalu sibuk atau terlalu yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Menurut Harvard Health Publishing, hingga 43% pasien stroke pernah mengalami satu atau lebih gejala ringan dalam seminggu sebelum serangan, tapi tidak menanggapinya dengan serius. Padahal jika saat itu mereka langsung memeriksakan diri, banyak kasus bisa dicegah dengan pengobatan sederhana seperti pengencer darah, pengontrol tekanan darah, atau terapi gaya hidup. Jadi mulai sekarang, dengarkan tubuh Anda. Kalau tiba-tiba bicara pelo, tangan kesemutan, atau kepala terasa berputar hebat, jangan tunda. Lebih baik diperiksa dan hasilnya normal daripada menyesal saat semuanya sudah terlambat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas cara-cara sederhana tapi efektif untuk mencegah stroke, mulai dari kebiasaan sehari-hari, makanan yang baik untuk otak, hingga pola hidup yang bisa memperpanjang umur pembuluh darah kita. Karena mencegah selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Setelah mengenali tanda-tanda awal stroke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, pencegahan. Karena seperti yang sering saya sampaikan ke pasien-pasien saya, stroke itu seperti kebakaran di rumah. Kalau kita tahu sumber apinya dan segera memadamkannya, kita bisa menyelamatkan seluruh bangunan sebelum habis terbakar. Saya teringat satu kisah yang sangat berkesan. Seorang pasien saya bernama Bu Ratna, 59 tahun, datang ke klinik setelah mengalami mini stroke. Saat itu, beliau tidak bisa bicara selama beberapa menit, tapi setelahnya kembali normal. Dokter jaga rumah sakit bilang itu hanya TIA dan menyarankan untuk kontrol. Awalnya Bu Ratna menganggap itu hal kecil, tapi setelah saya jelaskan bahwa TIA adalah peringatan keras dari tubuh, beliau mulai mengubah gaya hidupnya. 2 tahun berlalu, beliau rutin olahraga ringan, mengatur pola makan, dan mengontrol tekanan darahnya. Hasilnya, tekanan darahnya stabil, berat badannya turun, dan hingga hari ini, beliau tetap sehat tanpa pernah mengalami serangan ulang. Dari pengalaman-pengalaman seperti inilah, saya ingin berbagi kepada Anda semua bahwa mencegah stroke tidak harus sulit. Ada 5 langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Tanpa obat mahal, tanpa alat canggih, cukup dengan kebiasaan sehari-hari yang konsisten. 1. Jaga tekanan darah tetap stabil. Menurut WHO, tekanan darah tinggi adalah penyebab utama stroke di seluruh dunia.
Lebih dari 50% kasus stroke berawal dari hipertensi yang tidak dikontrol. Mulailah dengan hal sederhana. Ukur tekanan darah minimal 2 hingga 3 kali seminggu. Jika hasilnya sering di atas 140/90 mmHg, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Selain itu, kurangi garam. WHO menyarankan konsumsi garam maksimal hanya 5 gram per hari, kira-kira setara dengan 1 sendok teh kecil. Hindari juga makanan olahan tinggi natrium seperti sosis, mie instan, atau keripik dalam kemasan. Pola makan sehat untuk otak dan pembuluh darah, makanan adalah obat alami yang paling ampuh bila digunakan dengan benar. Menurut penelitian Harvard School of Public Health, Diet DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension terbukti dapat menurunkan risiko stroke hingga 27%. Fokuslah pada buah dan sayur segar berwarna hijau, oranye, dan merah seperti bayam, wortel, tomat. Ikan laut yang kaya omega 3 seperti salmon, sarden, dan tuna. Biji-bijian utuh seperti oatmeal dan beras merah. Batasi daging merah, gula tambahan, dan lemak jenuh. Sebaliknya, pilih minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak canola. Saya sering menyarankan pasien lansia mengganti gorengan dengan olahan kukus atau panggang. Sederhana, tapi hasilnya besar. 3. Bergerak setiap hari, sekalipun sedikit. Banyak orang berpikir olahraga hanya untuk orang muda, padahal penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa aktivitas ringan seperti jalan kaki 30 menit per hari dapat menurunkan resiko stroke hingga 25%. Anda tidak perlu maraton atau pergi ke gym. Cukup jalan pagi di halaman, naik turun tangga, atau melakukan senam ringan sambil menonton televisi. Yang penting adalah konsistensi. Saya punya pasien, Pak Suryono, 70 tahun, yang tiap pagi berjalan keliling gang rumahnya selama 20 menit. Dulunya beliau cepat lelah dan sering pusing, tapi sekarang tekanan darahnya stabil dan stamina meningkat drastis. 4. Kelola stres dan tidur yang cukup. Stres kronis membuat tekanan darah melonjak dan mempercepat kerusakan pembuluh darah. Menurut studi dari American Heart Association, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki resiko stroke hingga 4 kali lipat lebih tinggi dibanding mereka yang tidur cukup. Cobalah teknik relaksasi sederhana seperti menarik nafas dalam 5 detik, tahan 3 detik, hembuskan perlahan. Meditasi atau doa singkat sebelum tidur. Menulis rasa syukur setiap malam. Tubuh yang tenang membuat jantung berdetak stabil, tekanan darah turun, dan pikiran menjadi jernih. 5. Hindari rokok dan alkohol. Ini mungkin terdengar klasik, tapi tetap penting. Nikotin dalam rokok menyebabkan pembuluh darah menyempit dan meningkatkan tekanan darah. Sementara alkohol berlebihan bisa merusak hati dan sistem sirkulasi. Menurut WHO, berhenti merokok dapat menurunkan resiko stroke hingga 50% hanya dalam 2 tahun pertama. Jadi, jika Anda masih merokok, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Banyak pasien saya yang berhasil berhenti setelah mengganti kebiasaan merokok dengan minum air putih atau permen jahe. Di akhir pembicaraan ini, saya ingin Anda ingat satu hal. Stroke bukan akhir segalanya, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tubuh kita luar biasa. Ia selalu memberi peringatan lebih dulu. Tugas kita hanya mendengarkan dan merespons dengan bijak. Mulailah dari yang kecil, kurangi garam, banyak minum air putih, istirahat cukup, dan bergerak setiap hari. Karena mencegah itu bukan tentang menunggu penyakit datang,
tetapi tentang menghargai hidup dan menjaga kualitas hari tua kita. Teman-teman lansia sehat abadi, semoga informasi ini bisa membuat kita lebih waspada terhadap tanda-tanda kecil yang mungkin sering kita abaikan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke grup WhatsApp keluarga, supaya semakin banyak orang yang tahu bagaimana mengenali tanda awal stroke sejak dini. Ingat, kesehatan itu investasi terbaik bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga yang kita cintai. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dr. Indri. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam hangat untuk semua.